Planet DMC 102,4 FM. The Power Station. Maafkan Datuk. Baik, dari Film Biku ke Sambo Jalan Peret Tandan Mandi 3 Kota Bima 102.4 Planet DMC FM The Power Music Station. Dan malam hari ini kembali hadir di ruang dengar DMC People dan juga kita di live Facebooknya DMC ya. Serta sudah kita istilahnya sudah kita gaungkan beberapa hari kemarin. Untuk malam hari ini kita adakan talk show, dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang begitu, menurut Yun sendiri sih inspiratif banget, karena tema kita untuk malam hari ini juga adalah wanita inspiratif dari Ufuk Timur Bima. Selamat malam. Iya deh. Baik, dan narasumber kita untuk malam hari ini ada Haja Nurhaida Sarujin, benar? Iya. Selamat malam Bunda. Iya. Baik, untuk malam hari ini sebelum kita lanjut ke talk show-nya kita, ada baiknya kita dengerin dulu perjalanan dari karir Haja Nurhaida Sarujin. Silakan. Lahir 31 Desember 1967 di Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, wanita ini memiliki sejumlah prestasi nasional yang patut diapresiasi. Selain sukses sebagai pengusaha permata yang memiliki galeri di Lombok Barat dan Jakarta, wanita yang biasa dipanggil Umi Nur ini pernah meraih penghargaan sebagai perempuan inspirasi versi majalah BE Inspirasi dan penghargaan dari Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Selain itu, sosok pemerhati potensi muda Danam Bojo yang merupakan alumni SMN 2 Bima tahun 1986. Wanita cantik pemilik akun Facebook Nur Sarujin ini juga aktif bergabung di organisasi besar seperti sebagai bendahara DPP BMMB Jabodetabek, Kabid Pengembangan Organisasi DPP Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi, serta sebagai Dewan Pembina Nasional Angkatan Muda Bima Indonesia. Penasaran dengan profil lengkap sosok Haja Nurhaida? Ikuti program DMC Live Talk Show, perbincangan inspiratif di 102.4 Planet DMC FM, The Power Music Station. Oh iya, dan masih bersama Yuyun untuk kebersamaan kita di malam hari ini, yang pastinya kita di talk show-nya Haja Nurhaida Sarujin, dan merupakan tokoh perempuan Bima serta calon DPR RI. DPD, maafkan aku Bunda. Periode 2024 sampai dengan 2029, amin. Dan malam hari ini sebagai langkah awal kita kepingin mengenal Bunda secara mungkin akan Bunda ceritakan untuk malam hari ini. Waktu dan tempat silakan Bunda. Iya. Saya meninggalkan Bima tahun 86, tamat SMA, saya ke Lombok, ceritanya mau kuliah. Oh iya, oke, baik. Saya kuliah hanya beberapa bulan, sambil saya kursus. Saat itu masih kursus ngetik, kursus bahasa Inggris itu. Dan begitu kita udah dapat sertifikat, saya melamar dari kantor ke kantor. Tapi alhamdulillah saya masuk kerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Kota Mataram. Hanya bertahan sampai saya berumah tangga, karena saya 89 saya berumah tangga. Terus saya belajar bisnis kecil-kecilan, dari dagang kecil-kecilan, tapi ya jatuh bangun, tutup lagi gitu. Oh iya, baik. Dan saya lahir di Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tahun 67. Oh, kelahiran 67 ya. Berarti selepas dari SMU-nya langsung merantau ya Bunda ya? Siap.
Oh, baik. Kayaknya pekerjaan yang sekarang digeluti itu seperti apa sih, Umi? Saya gelutin bidang yang jarang digelutin oleh orang lain, orang-orang apalagi daerah kita dari Nusa Tenggara Barat. Saya berkecimpung di bidang jewelry. Saya berawal dari jualan mutiara, terus saya belajar desain, terus saya sekarang lebih fokus lagi ke diamond. Saya sering pameran di Hong Kong. Oh my god. Oke, terus ini kan dengan rutinitas, terus dengan kerja yang begitu padat dan lain sebagainya. Nah, Umi kan pasti sudah punya keluarga yang notabene-nya harus meninggalkan suami, anak-anak. Itu pendapat dari keluarga itu sendiri, Umi, suami dan anak-anaknya gimana, Umi? Alhamdulillah, mereka lah pendorong saya, mereka lah yang memotivasi saya agar tetap kuat, apapun itu, bisa melangkah, tetap bisa berdiri tegak sampai sekarang itu adalah karena mereka support selalu support untuk saya, suami dan anak-anak saya selalu ada, dan saya tidak pernah meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh tahu anak-anaknya ada berapa, Bun? Alhamdulillah saya dikaruniai anak 6 orang. Alhamdulillah. Ya laki-laki. Ya Allah. Oke, dan sepertinya ada pertanyaan awal yang kepingin Yuyun hadirkan di ruang dengar di MC People ya untuk malam hari ini, maupun mungkin ada yang mau berinteraktif dengan kita dan ingin bertanya-tanya tentang Bunda yang ya mempunyai segudang prestasi lah dan lain sebagainya. Ini ada waktu ajang kontesnya pencarian bakat itu, Dangdut Academy. Kayaknya Umi orang paling support dan yang pastinya mempunyai euforia bahwa ada Ebi, dan salah satunya Ebi Rista ini adalah berasal dari Sape juga. Pastinya Umi merasa wah ini harus kita dukung. Ini apa aja yang membuat Umi memotivasi Ebi itu sehingga menjadi orang yang punya talent prestasi yang lebih tinggi lagi gitu? Ya, saya pas menonton dia pertama di TV, saya melihat potensi. Jadi saya bilang ini anak harus kita support, dia punya potensi dan dia bisa menjadi paling tidak nomor 2. Saya pikir dia harusnya nomor 1. Oh gitu. Oke. Jadi saya tidak pernah kadang pulang kerja Indonesia untuk menonton, memberikan support secara langsung kepada Ebi dan keluarganya. Karena saat itu ibunya juga belum, hanya ada bapaknya yang selalu karena jadi kita selalu support. Saya selalu mengajak teman-teman yang dari Bima, kebetulan saya di sana adalah jadi orang tuanya, orang Bima kakak buat pastinya ya. Iya. Sekarang Bunda domisilinya di mana? Di Jakarta. Saya domisili di Jakarta. Mempunyai perjalanan lumayan jauh sampai ke Hong Kong dan lain sebagainya. Nah, menurut Umi sendiri bagaimana cara mengharumkan namanya Ebi di kancah nasional serta di luar sana? Apakah kiat-kiat Umi itu untuk memberikan support buat Ebi itu dengan teman-teman yang digeluti oleh Umi itu sendiri? Saat itu saya selalu bercerita pada teman-teman saya, ini ada anak dari kampung saya dan ibunya masih keluarga saya sendiri. Jadi ini anak punya bakat yang luar biasa, talenta luar biasa. Kita harus wajib mensupport dia. Usianya masih muda, pasti dia bisa jadi sesuatu, jadi orang yang lebih hebat nantinya. Itu yang memotivasi. Saya melihat bakat dia luar biasa. Itu yang dari bahasa tubuhnya, dari kita pun sangat support untuk daerah Bima itu sendiri. Iya, Umi. Berarti Umi sudah berjuang begitu menyumbangkan, pastinya tidak sedikit ya Umi ya. Kita tidak bisa menghitung kalau dari materi. Kalau menghitung nanti tidak baik. Maksud saya sebegitunya Umi mensupport dan lebih ke arah ayo kamu bisa, orang Bima kapan lagi gitu. Iya kan. Bakat dia tuh luar biasa. Sampai saat dia mau tampil di Sape itu saya datang. Sampai saya jemput dia di bandara. Sampai segitunya Umi ya, yang punya kebanggaan tersendiri ya Umi ya. Kebanggaan pastinya.
Oke Umi, untuk malam hari ini sekali lagi line telepon udah Yuyun buka, line SMS, WhatsApp juga sepenggal dari yang telah Umi atau Bunda yang sudah menceritakan malam hari ini. Bolehlah untuk bergabung di 0811 3891024 ya untuk DMC People dan di jalur Facebooknya kita untuk bergabung bersama kita. Baik, sebelum kita ke buka line telepon, kita lihat dulu yang satu ini. Hei, lagi ngayalin apa sih? Ih, ngogetin aja deh. Mikirin apa sih? Ini loh barang online yang aku pesan dari 2 minggu yang lalu belum nyampe juga, bete deh. Ih, ngapain belanja online? Nggak takut resiko? Kalau barangnya KW gimana? Habisnya mau beli di mana coba? Kamu di Kota Bima ini ada loh toko yang menjual barang elektronik, mana lengkap, harganya juga super murah. Hah? Emang ada? Serius? Makanya jangan jadi anak rumahan mulu. Cari saja toko Harapan Baru elektronik di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi yang satu jalur dengan Hotel Lambitu. Oh, yang di area Pasar Senggol itu? Nah, di sana kamu akan mendapatkan barang elektronik yang lengkap dengan kualitas bagus serta harga yang super murah. Nantinya kita akan sebagai media radio dengan kualitas audio terbaik Yuk, yang kita telah kesana, diselenggarakan beli oleh Kabupaten Bima dan Ya, Kabupaten Bandung. bagi Anda yang membutuhkan barang elektronik, segera media yang toko sangat tepat elektronik untuk Harapan mendukung Baru brand produk yang dan menyediakan jasa barang Anda. elektronik Jadi, seperti TV, pilihan parabola, AC, speaker, ampli untuk walet, wireless speaker, corong, mic untuk masjid, amplifier, mesin cuci, kulkas, kipas angin, exhaust fan, jam tembok. Juga menjual peralatan dapur seperti kompor gas, magicom, blender, dispenser, oven, box freezer, parut kelapa, peralatan listrik, spring bed, spon Inoa, sponji, dan spon biasa. Juga melayani isi ulang voucher parabola. Toko elektronik Harapan Baru beralamat di Jalan Sumbawa, samping Bakso Dewi, depan Toko Muda Mudi, Toko Metro atau Toko Baju, satu jalur dengan Hotel Lambitu dan Hotel Lila Graha. Atau Anda bisa langsung menghubungi Abah Munadi atau Umi Malika di 0822 3716 6194. Bisa juga menghubungi Abah Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru, harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu tingginya luar biasa. Kesadaran ini kalau bisa jangan disalahartikan, jangan juga disalahgunakan, sehingga tidak ada transaksi yang sifatnya pragmatis tadi. Masyarakat hari ini juga harus ambil peran, karena politik ini kan bicara soal masa depan, soal harus dikeamanakan hidup kita, dan harus menentukan pilihan. Pilihannya beda itu urusan yang lain. Dan untuk menetapkan pilihan yang tepat, itu tadi, harus dengan kecerdasan spiritual. Soal money politik, saya selalu sampaikan, itu jangan nggak usah dianggap, karena tidak ada nilai sebenarnya. Diterima juga oleh masyarakat, juga tidak merubah hidupnya, tidak menjadi kaya gara-gara menerima, tidak menerimanya pun juga tidak ada nilai, karena jika juga tidak membuat dia miskin. Nah, kalau sudah dengan dasar pemikiran seperti ini, fungsi suara rakyat itu akan betul-betul menjadi menentukan, tapi tidak ditentukan dengan menerima atau tidak menerima uang. Kepada masyarakat, tunjukkan bahwa suara kita suara yang paling ditunggu, yang paling dicari oleh semua calon, tapi suara harus dengan berharga tinggi. Betul. Dan bernilai tinggi. Kalau dari segi Pak Ustadz bilangnya itu udah mulia lah posisi kita. Tapi sekali lagi terkait uang tadi itu tidak ada guna, tidak ada artinya. Betul. Karena sekali lagi saya ingin menegaskan, kalian menerima juga tidak membuat kaya, menolak pun tidak membuat miskin. Jadi tidak ada nilai apa-apa. Malah justru membuat kehidupan kita menjadi tidak berkah. 102.4 Planet FM, The Power Music Station. Masih bareng Yuyun dan Bunda untuk malam hari ini, masih dengan talkshow-nya juga di line Facebook DMC ya, untuk semua yang lagi pada stay bersama kita. Dan selanjutnya ada banyak hal yang akan kita kupas untuk malam hari ini, Umi. Dan ada pertanyaan-pertanyaan
yang mungkin nanti akan DMC people yang lagi mendengarkan malam hari ini untuk ikut bergabung bersama kita. Tapi Yuyun juga ada beberapa pertanyaan juga. Baiklah, tadi Yuyun sempat dengar kalau Umi itu kan dari pengusaha permata dan pastinya sukses, alhamdulillah. Nah, di sini siapakah yang berperan penting dalam mendukung bisnis tersebut? Apakah mulai dari merintisnya itu temennya, terus naik lagi banyaknya kolega atau gimana Umi? Yang jelas suami dan anak-anak. Wow. Serta keluarga besar saya. Jadi teman-teman juga luar biasa. Alhamdulillah saya sangat diterima di banyak kalangan, baik itu pengusaha, teman-teman arisan, teman-teman pengajian, dimanapun saya berada, alhamdulillah mereka bisa menerima saya secara baik. Alhamdulillah. Berarti itu juga yang membuat dari jatuh bangun aku harus bisa dan harus tetap menuju suksesnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wah, kayaknya banyak organisasi nih yang yang digeluti nih. Oke, apa saja sih organisasi yang Umi ikuti terus tertarik berkecimpung di dalamnya itu kenapa gitu? Kalau saya berorganisasi memang saya dari SMA, dari SD itu saya sudah udah anak yang vokal, aktif, ya. Udah vokal banget. Ya, SMA saya salah satu pasukan Pasibra di saat itu tahun 2 tahun untuk angkatan 5. Jadi banyak kenal teman-teman SMA lain. Jadi dikala kita udah terjun ke bidang usaha, alhamdulillah saya gampang gaul sama siapapun. Jadi terus saya memang aktif orang yang sangat aktif. Dari saya mulai bangun tidur sampai tidur itu saya tidak bisa diam, tapi dikala saya tidur saya diam. Wow. Itu. Jadi kenapa saya ini? Karena saya memanfaatkan waktu. Di sekolah pun saya jadi komite di tempat anak saya sekolah. Karena saya suka bergaul, suka silaturahim. Di silaturahim itu pasti ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan daripada saya duduk bergaul dengan hal yang tidak benar atau apapun. Jadi kalau kita di organisasi banyak hal yang bisa kita pelajari, mempelajari bagaimana caranya kita jadi seorang perempuan yang kuat, bagaimana caranya kita memanage waktu dengan baik agar kita bisa melakukan hal-hal yang positif, baik itu untuk tetangga, untuk teman, untuk keluarga maupun untuk semua orang. Amin ya Rabbal. Berarti kalaupun sekarang kan mungkin dari organisasi sekolahan. Ya. Nah, sekarang yang Umi berkecimpung di dalam organisasi apa? Misalnya kebetulan saya dipercaya di Jakarta itu jadi bendahara umumnya Badan Musyawarah Masyarakat Bima Jabodetabek. Begitu juga bendahara umumnya masyarakat Sapi Lambu. Bendahara umumnya alumni SMPP dan SMA 2 lintas. Semua angkatan. Terus saya juga aktif di salah satu organisasi perempuan, Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi, ketuanya Bunda Indah Surya Dharma Ali. Saya sekarang jadi ketua bidang pengembangan organisasi. Yang sebelumnya saya adalah ketua bidang UMKM. Dan saya juga pembina di Angkatan Muda Bima Indonesia, AMBI. Ternyata kalau kita, saya jadi agak mikir yang meluas jadinya. Ternyata sebegitunya ya orang Bima khususnya di luar sana. Walaupun di sini kita mungkin tidak saling kenal, tapi di saat kita merantau semua itu kayaknya jadi saudara. Bergabung jadi saudara dan teman jadi keluarga jadinya di sana ya. Kalau di daerah di rantauan. Sesama daerah asal itu jadi rasanya itu saudara. Kita nggak ada dia orang mana ya. Tetap itu jadi saudara kita. Wow. Ya, itulah mungkin suka dukanya juga merantau ya Bun ya. Dan ini selain sebagai pengusaha mutiara dan organisator, Umi ini mendapatkan penghargaan yang membanggakan. Wow, penghargaan apakah itu dan siapa yang memberikan pada saat itu?
Saya 2 Jadi, tahun berturut-turut dapat penghargaan dari Danjala B Inspirasi sebagai perempuan inspirasi Indonesia. Dan 2019 dapat lagi penghargaan dari IPMI, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, ketuanya Bunda Ingrid Kansir. Oh, Ingrid. Alhamdulillah saya salah satu penerima penghargaan perempuan inspirasi. Karena untuk jadi perempuan inspirasi itu bukan
0816-6194. Bisa juga menghubungi Aba Alun di 0823 5907 8098. Toko elektronik Harapan Baru. Harapannya orang Bima. Soal harga bisa nego. Ahai. Baik, 102.4 Pelana Dewan CFM The Power Music Station, dan masih bersama Umi untuk malam hari ini. Gimana Umi perasaannya malam hari ini? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah. Kesempatan luar biasa. Alhamdulillah. Iya deh. Baiklah. Dan para Facebooker yang di luar sana yang lagi ya bareng kita untuk ini kayaknya. Yap, bareng kita untuk malam hari ini. Selamat malam semuanya. Yang mau berinteraktif silakan di 0811 38911024. Ada banyak pertanyaan dan maafkan kalau banyak banget. Gimana Umi? Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Amin ya rabbal alamin. Ini kan kita berbicara lagi tentang misi kita ya Umi ya. Iya. Dan kemana tempat yang sudah Umi kunjungi dari menginjak di Kota Bima sampai dengan sekarang? Oh iya. Ada yang mau berinteraktif? Boleh kita anu? Ada yang mau berinteraktif? Di sini aja kali. Ini kita jawab nggak? Bisa, langsung nanti mereka bertanya. Oke. Yang pertanyaan tadi saya jawab. Iya, sebentar. Mungkin ada pertanyaan lain. Halo, selamat malam di MCFM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dengan siapa? Oh, bisa sehat. Gimana? Oke. Namanya jika terpilih kembali, apa yang akan melakukan ke mana? Apa yang akan melakukan ke Kota Bima dan Bima ini Umi? Oh iya. Dan apa yang sudah melakukan ke Kota Bima ini? Oh, jadi selama Umi ada pernah menjabat itu, apa yang Umi telah lakukan di Kota Bima ini? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Ya. Doakan saya sehat. Amin. Doakan saya bisa mewakili masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Dombojo dan khususnya lagi Kota Bima dan Kabupaten Bima. Oke. Sehingga saya bisa berbuat lebih banyak untuk dana lorasa. Iya. Karena niatnya saya maju untuk di DPD ini, karena agar saya bisa berbuat untuk dana lorasa saya yang benar-benar kita ini kaya tapi kurang pembangunan dan sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya cukup bagus. Karena Dombojo itu luar biasa, hebat-hebat. Begitu juga kita punya sumber daya alam itu yang sangat-sangat kaya. Bagaimana caranya kita mengelola kita punya daerah, potensi daerah kita agar bisa sama dengan daerah lain. Insya Allah bagaimana giginya saya membangun usaha saya, begitu juga nanti dikala saya dikasih kesempatan sama Allah, diamanatkan untuk dapat duduk mewakili masyarakat Bima ataupun NTB di DPD nanti, banyak hal yang bisa kita amin. Kita doakan bersama ya Umi ya, semoga Umi bisa menduduki. Amin, insya Allah. Amin. Potensinya sih insya Allah kita bisa. Amin. Ada satu lagi Umi, kita coba untuk menjawab. Siapa ini? Ayo dong. Kenapa ini? Oh, ternyata putus. Assalamualaikum, waalaikumsalam doang. Aduh. Oke, baik. Seperti tadi yang Yuyun udah bertanya ke Umi, itu misinya setelah Umi datengin tiap itu kondisinya gimana Umi?
Aduh. Dan sambutan masyarakatnya kayak gimana Umi? Alhamdulillah kemanapun saya melangkah, kemanapun saya selalu disambut dengan baik oleh masyarakat. Amin. Di seluruh pelosok Bima, Dompu, Kabupaten Kota Bima dan Kabupaten Dompu, saya Sumbawa, saya KSB, begitu juga di Lombok, selalu diterima dengan baik. Karena mungkin saya orang yang gampang bergaul, biasa dengan siapa saja, diajak ngopi di pinggir jalan, diskusi di pinggir jalan, oke. Jadi banyak hal yang membuat saya makin semangat melangkah, tidak merasakan capek, tidak merasakan lelah di dalam perjuangan ini, karena termotivasi melihat orang-orang yang begitu banyak yang ingin kita bantu, terutama UMKM. Karena UMKM itu adalah salah satu sumber ekonomi keluarga, untuk percepatan ekonomi keluarga itu dari UMKM. Betul itu Umi. Kalau ya saya sepakat dengan itu, karena segala sesuatunya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan itu kayaknya yang yang kecil itu jadi semakin kejepit karena naiknya harga-harga pokok dan lain sebagainya Umi. Dan semoga saja visi dan misi Umi ke depannya bisa untuk mensejahterakan orang Bima. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau kita campurkan dengan tadi visi dan misi, terus kita ketemu dengan masyarakat Bima pada khususnya, terus perasaan Umi melihat misalnya dengan ekonomi yang agak rendah, menengah, dan tinggi itu gimana Umi? Miris. Oh ya, itu Umi kunjunginya untuk di pelosok-pelosok itu apakah di daerah pesisir apa? Hampir semua daerah pesisir maupun di gunung. Jadi kita kadang-kadang sehari itu bisa mengunjungi 8 sampai 9 tempat sehari, sampai malam. Kadang-kadang kita berangkat jam 8 pagi, pulangnya jam 12 malam. Kami kalau pulang jam 11 biasa kami duduk makan di pinggiran emperan toko di depan pasar Bima. Tapi itu semua demi masyarakat Bima ya. Kenikmatan tersendiri, dan itu melihat kondisi masyarakat di bawah, melihat keadaan daerah kita yang sangat memprihatinkan dari semua sisi ya, terutama pengangguran, anak-anak muda yang luar biasa ini. Penganggurannya banyak, padahal mereka punya potensi. Daerah kita juga potensinya cukup bagus, tinggal bagaimana kita butuh orang-orang yang tulus, orang-orang yang mau bergandeng tangan membangun daerah kita, bagaimana Bima ini bisa lebih baik dari semua sisi. Dan tadi kalau pemuda-pemudanya yang pengangguran dan lain sebagainya, kalau unit itu tidak sedikit juga ya, sarjana itu pengangguran, terus mereka ingin mengeluarkan apa sih istilahnya, sebenarnya mereka tidak ingin nganggur, cuman kondisinya juga Bima kayaknya yang lapangan kerjanya kurang. Benar. Sekarang gini, kalau mau maju tuh kita yang harus menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Bagaimana cara kita, potensi diri kita, apa yang ada di diri kita itu yang dikembangkan. Anak muda punya keahlian misalnya di montir atau apa, itu dia ikut pelatihan. Nanti setelah kalau ikut pelatihan biasanya kan dikasih modal sedikit sama alat-alat apa yang biasanya seperti itu. Iya betul. Itu kalau pulang langsung dipraktekkan, langsung buka ini, itu pasti bisa. Nanti tergantung yang memberi pelatihan itu apa mereka kontrol atau dilepas. Kalau dilepas biasanya jarang bagus. Tapi kalau dikontrol 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, nanti kalau dia bagus dikasih motivasi lagi agar lebih bagus lagi. Itu seperti itu. Nanti doain saya, mudah-mudahan mudah-mudahan Allah mentakdirkan saya duduk di sini, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sepertinya sih, baik. Sekali lagi, harapan terbesar Umi untuk Bima kedepannya gimana? Untuk segala bidang kehidupannya? Harapan saya masyarakat Bima kembali pada marwahnya. Hanya agama yang bisa mengembalikan kita kepada semua jalan itu. Kembali. Saya tahu orang Bima itu orang yang luar biasa, orang-orang hebat, pejuang. Jadi pasti
orang-orang hebat lah, orang terbaik juga, orang jadi orang nomor sekian, orang ini keren. Saya bangga jadi orang Bima. Oke, baik. Terima kasih Umi sudah ikutan malam hari ini dan kita sudah hadir di radio kita dan sama-sama didengarkan oleh DMC People dan live Facebook juga kita ini. Oh ya, baik. Sebelum kita lanjut, kita dengerin yang satu ini dulu. Brand adalah merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Menjadikan